gunanya. Ini Pancasila itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak ada teladan yang berpancasila. Oleh karena itu saya ingin nanya, siapa orang yang teladannya Pancasila? Yang berpancasila lah. Saya api-api bingung lah. Tapi sudah lama-lama saya jawab, Bapak teladan di Indonesia adalah Bapak nomor 1 di Indonesia. Bapak nomor 1 di Indonesia ya Presiden suruh tepuk tangan semuanya biasa gitu tepuk tangan. Pilih Golkar. Itu pilih Golkar. Sampai-sampai kan saya pernah dengan teman Panama itu sekarang sudah masuk Indonesia, harusnya Golkar karena saya Pak Iwan dulu itu dianggapnya di sini Golkar hijau. Gara-gara hijau. Orang Golkar tapi membahasnya Islam gitu terus. Nah, bahkan pernah kan saya tahun 93 ini mengundang Amin Rais di sini. Beraninya Amin Rais di sini ngomong, "Oh, hidup Golkar." Tapi jangan kalah P3. Jadi ramai sini. Dulu itu seperti itu. Tapi ini kita ngomong cuma ya supaya tidak jenuh ya. Kira-kira begitu. Dan Soeharto ini tadi birokrat ekonomi, kemudian akibatnya itu ada yang disebut resesi, ada yang disebut moneter. Ya ini tahun 97 moneter. Kemudian moneter itu ya di mana uang kita itu jadi murah ya. Kalau nggak salah ini ada turun tangannya George Soros. Soros. Nah, dan sekarang juga mungkin begitu. Jadi Amerika itu gimana? Dari moneter itu menghasilkan resesi ekonomi. Nah, resesi ekonomi itu di mana-mana akan mengakibatkan tidak percayanya terhadap pemerintah gitu. Dari resesi ekonomi maka terjadilah resesi politik. Nah, dan ketika itu dari SP kalau nggak salah dari SP mahasiswa berjuang kemudian sehingga hasilnya adalah Soeharto tanggal 21 Mei 1998 mengundurkan diri. Nah, dan selanjutnya setelah mengundurkan diri ini adalah kita reformasi. Dan untuk tahu reformasi Pak Iwan ya, ada pertanyaan dinamika Pancasila. Nah, kalau mau bicara dinamika Pancasila berarti bagaimana Pancasila zaman Soekarno, bagaimana Pancasila, tapi di buku tidak begitu. Bagaimana Pancasila zaman Soekarno, Soeharto, kemudian Pak Habibie, terus Pak Gus Dur, terus Megawati, terus SBY, dan terus sekarang Pak Jokowi. Sehingga ada BPIP itu, nah gitu. Jadi itu dinamika. Harusnya ada ya Pak Haji. Iya. Nah itu seperti itu kan yang ada dimulainya Pak Habibie itu ya. Nah jadi kalau di kita ada sampai BP ada kalau di kita di buku kita udah. Iya, yang buku kita ya. Tapi tidak diawali dari Soekarno. Soekarno bagaimana? Soeharto juga gak ada kan ya? Dari Nasakom sih ada sebenarnya dari. Iya. Terima kasih kalau ada. Bab 2 itu memang harus benar-benar, makanya kita perlu diskusi ini kan anak-anak tuh biar tahu inti-inti atau yang tersirat yang tak muncul secara tekstual di bab 2 yang kita tulis itu. Iya. Makanya kita perlu membuka dengan Betul, dan saya juga kan tadi sudah bicara, ini saya itu hanya bicara bab, ya. Belum subbabnya, belum materinya, nanti kita mengisinya, kita berdiskusi untuk mengisi itu, bahkan kalau mungkin jadi buku kita juga gitu, ya kira-kira, itu gitu, kan kita dosennya bermacam-macam, nah ini terima kasih. Barangkali uraian dari saya itu ada pertanyaan. Pak Iwan dari kaum profesional mungkin ada yang mau disampaikan ke kita atau untuk anak-anak kita. Pak Iwan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Haji Nana, Bapak Adi, juga teman-teman mahasiswa semuanya. Sangat baik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Nana sama Pak Adi. Ini yang perlu kita sampaikan ya Pak, yang bisa sampaikan. Ini juga ada pertanyaan dari
teman-teman mahasiswa juga, ya teman mahasiswa juga. Begini ya pertanyaan kepada saya, Pak, mengapa dibahas itu ya pada tiap tahun itu, misalnya pada zaman presiden ini ada yang membahas masalah PKI ya Pak Haji, pada saat zaman ini ada yang bahas masalah ini, ternyata kita itu jangan kanan-kanan terus ya, jangan kiri terus, kan ada gerakan dari TII ya, terus ada Westerling, Permesta dan lain sebagainya. Ya ini untuk menambah apa namanya itu berimbang dalam membaca itu, sehingga nanti tidak ada dikotomi atau misalnya ada namanya apa ya, namanya itu kalau kita itu ya Pak Adi, namanya itu kultus, mengkultuskan suatu ini. Ada apa, apakah ada campur tangan dari luar? Tidak, misalnya ketika zaman presiden A misalnya ke sini, hubungan bilateralnya ini ke sini, kan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Haji mengenai hal itu? Kan tadi juga Pak Haji menyampaikan bahwa zaman Pak Karno terhadap Amerika itu kan seperti itu. Ini mohon penjelasan dalam ruang lingkup Pancasila Pak Haji. Silakan Pak. Konten kita tetap Pancasila gitu. Pancasila konteksnya Bukan Pak. politik ya gitu ya. Bukan politik, Ya. betul Pak. Betul. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaannya kalau mohon maaf kalau saya kurang mempersepsinya. Bagaimana agar kiri dan kanan itu dibahas gitu ya Pak? Betul, Iwan, ya? Pak, kiri kanan itu. Sebetulnya di zaman Soeharto itu atau di buku P4 itu ada judul bab namanya kewaspadaan nasional. Iya, iya. Jadi kewaspadaan nasional itu di dalamnya yaitu ancaman-ancaman terhadap kita itu ada yang kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Nah, namun setelah reformasi ini memang tidak ada yang membahas itu kecuali di setelah tahun 98 itu yang ada itu kanan. Betul, betul. Nah, mengapa? Karena dengan adanya kebebasan kita berhubungan dengan luar negeri, maka datanglah namanya akidah transnasional. Yang misalnya ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada jemaah Islam Jamaah dan lain-lain. Nah itu. Nah kemudian mengenai PKI, mengenai PKI itu adanya PKI itu ketika Jokowi jadi presiden. Sebetulnya Pak Jokowi waktu jadi wali kota di Solo gak ada itu isu PKI. Kemudian ketika beliau jadi gubernur juga ada, tapi pas ini jadi ada isu ini. Dan isu ini disebutnya itu adalah hantu kan, hantu itu karena ramai sekali isunya. Tapi sebenarnya gimana? Sebenarnya untuk ini memang kelemahan Pak Di ya. Kelemahannya itu di film G30 PKI itu tidak digambarkan juga bagaimana sebenarnya Soeharto membasmi PKI. Gitu. Nah, Soeharto membasmi PKI itu sampai cucu-cucunya. Jadi kalau Pak Adi ingin jadi pegawai negeri tapi kakek Pak Adi itu PKI nggak boleh itu. Sebelum sudah habis sebenarnya. Kalau dilihat dari segi itu. Ada litsus Pak. Ada. Zaman saya dulu litsus. Nah ada litsus. Saya pernah kedatangan seseorang sekarang jadi wakil gubernur. Pak, saya itu mau di litsus. Gitu. Saya mau di litsus Pak. Pertanyaan yang paling sulit apa? Kata. Ada 2 tuh. Ini harus bisa nih. Apa Pak? Ini pertanyaan yang nomor pertamanya. Apakah Anda mengetahui G30 PKI? Saya tanya, nah kalau jawaban begitu bisa 2 jam. Ada jawaban yang cepat. Apa jawaban yang cepatnya Pak? Gini, apakah Anda mengetahui G30 PKI? Jawabannya, mengetahui tapi saya membencinya. Gitu kan? Terus yang kedua adalah bagaimana kalau Pancasila itu dihilangkan gitu. Jawabannya adalah tidak tahu gitu. Mengapa? Karena saya mati mempertahankan Pancasila. Nah, itu ya semacam itu. Maka mungkin kan untuk berbuat Pak Iwan ya dan Pak Haji Nana, zaman Orde itu bukan hanya PKM kan yang memang benar-benar dibatasi. Bahkan Ajas Tunggal kan juga termasuk
ormas-ormas Islam kan dibatasi ya waktu zaman Orde Baru dengan ajas tunggalnya. Ya, mengenai ajas tunggal ya, Undang-Undang Ormas nomor tahun 85 ya, yaitu ajas tunggal. Itu ya itu sebetulnya gini, mengapa ada ajas tunggal itu? Soeharto itu sangat menginginkan kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan tindakan. Nah, dulu memang ada yang pro dan kontra ya, utamanya NU dan utamanya itu P3 ya. Kemudian ke sininya itu kan NU dan Muhammadiyah. Kemudian NU itu menyetujui dan Muhammadiyah juga akhirnya menyetujui kata ketua PP Muhammadiyah itu, itu anggap aja helm gitu ya. Jadi untuk keamanan jadi bukan apa-apalah. Nah, gitu. Nah, itu yang ajas tunggal itu memang agak sedikit ribut tapi tidak begitu, dan akhirnya jangan salah Pak Adi ya, akhirnya si Pak Presiden Soeharto itu memberi tanah kepada ketua PP Muhammadiyah seluas 30 hektar dan sekarang menjadi UMY itu. Oh, ICMI juga mungkin kan salah satunya. Kalau ICMI begini, ICMI itu tahun 95. Kalau ICMI Pak Habibie ya. Pak Habibie, jadi Pak Habibie itu mau ke sini ke Indonesia asal kata Pak Habibie yang pertama itu adalah dikasih pabrik ini pesawat, dan yang kedua ingin mengembangkan agama yang benar gitu. Oleh Presiden Soeharto silakan kalau gitu. Jadi Presiden Soeharto mempersilahkan itu, dan kemudian jangan salah, setiap jam 10 siang katanya Presiden Soeharto itu selalu berbicara ngobrol dengan Pak Habibie, namanya disebut DED. Saya tahu ini di gedung BP7 Pusat dulu ngobrol ini. Nah, akibatnya jangan salah tahun 92 atau berapa 93 Soeharto itu ke haji coba. Jadi namanya jadi Muhammad Soeharto. Ya gitu. Padahal beliau jadi presiden dari 66. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari segi itu Pak Adi ya, Presiden Soeharto sudah agak husnul khotimah semua. Iya betul. Itu. Sudah mau pro ke Islam. Yang nggak disukai oleh Amerika mungkin ya dalam tanda kutip. Ketika Soekarno lebih ke kanan di akhir kekuasaan. Makanya IMF marah. Iya. Soekarno. Soeharto ya lebih ke kanan. Iya. Sudah mendekat. Iya. Dan Amerika marah gitu. Iya betul, kira-kira begitu. Iya. Dan itu kemudian ISMI membuat BMI, Bank Muamalah Indonesia. Nah, itu kalau ISMI dengan ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dengan ajas tunggal itu, nggak ada masalah. Siapa tahu beliau mereka sendiri. Ya. Ormas yang memang dulunya bukan ajasnya bukan itu, yaitu NU Muhammadiyah kan, mereka sudah punya ajas. Karena kan sebelum merdeka mereka sudah berdiri kan. Oh iya, karena Muhammadiyahnya. Mereka sudah punya ajas gitu. Kalau yang belum ya mau tidak mau seperti itu. Ya gitu ya. Aduh, teman-teman semua ini masih kangen sebenarnya. Gimana Pak Iwan? Masih kangen. Tapi kita masih banyak waktu ya. Saya, Pak Iwan, Pak Haji Nana ini kita akan terus berdiskusi untuk membahas part-part berikutnya ya, bab berikutnya. Jadi kalau sejarah yang sering saya katakan ini tidak cukup dengan 2 pertemuan ini. Sejarah ini memang sangat panjang ya. Kita di sini juga masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi waktu pun kita tidak berpihak kepada kita ya. Mohon maaf teman-teman semua. Kita jumpa lagi di bab berikutnya ya. Ini adalah pendalaman materi di bab 2 tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Terima kasih kepada Pak Haji yang saya hormati ya, orang tua saya. Pak Iwan, ya kita sapa dulu anak-anak kita dengan salam Pancasila. Gimana gini ya? Salam Pancasila ya. Pancasila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.